Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pendengar. Di sini gue akan bercerita seputar pengalaman misteri gue yang berawal mula dari Jakarta sampai ke Indramayu dan ke Bandung. Jadi sekarang sebelumnya gue Nur, gue sempat tinggal di Jakarta tahun era-era reformasi, saat itu Orde Baru. Sekarang gue tinggal di Indramayu. Jadi gue sempat tinggal di Jakarta, yaitu di Jakarta Selatan, Komplek Lokaindah. Gue tinggal di sana. Tapi gue bukan tinggal di Komplek Lokaindah, tapi di belakang Komplek Lokaindah. Jadi di belakang Komplek Lokaindah itu ada perumahan, dan gue tinggal di sana. Di era itu ketika reformasi gila-gilaan, dan ayah itu adalah salah satu orang korban PHK. Jadi dia di PHK, terus kita sempat bertahan beberapa tahun di sana, sampai akhirnya ayah memutuskan untuk udah buntu waktu itu karena ekonomi nggak mengunjung membaik. Jadi ayah memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke Indramayu. Indramayu itu adalah kampung ibu. Jadi ibu emang asli orang Indramayu. Dan sekarang gue tinggal di Indramayu. Dan di sini gue akan bercerita awal mula gue bisa ngerasain mereka dan melihat mereka. Gue nggak ngerti, gue ini adalah salah satu orang yang punya indera keenam atau apalah, gue nggak paham. Tapi yang jelas gue adalah salah satu orang yang bisa merasakan mereka. Kalau lagi aura kenceng banget, gue malah bisa melihat mereka hampir tiap malam malah. Nah, jadi singkatnya gini, gue akan langsung masuk ke awal mula gue bisa melihat mereka. Jadi gini, jadi kontrakan gue itu ada di belakang gedung. Jadi buat teman-teman, buat para pendengar, jadi gedung-gedung kanan kiri. Nah, terus di tengah itu ada jalan. Bukan jalan sih sebenarnya, emang karena dicepit sama dua gedung itu. Nah, ini ada jalan menuju ke kontrakan gua. Jadi kontrakan masuk itu sekitar ya 15-20 meter lah masuk, terus ambil kanan. Nah, di situ udah tertampang jelas kontrakan gua kecil. Jadi setiap malam itu gue selalu mendengar rintian anak gadis. Waktu itu gue umur masih sekitar 8-9 tahun. Jadi gue dengar ada gadis sekitar ya kakak kelas gue lah kalau bisa dibilang. Itu dia selalu merintih, nangis sambil minta tolong. Dan gue nggak cerita sama siapa-siapa. Cuma dalam batin gue cuma bilang agak sedikit kesel kenapa harus setiap malam gitu ya. Nah, dia emang hampir setiap malam selalu menjerit, bukan menjerit sih, merintih kesakitan, minta tolong juga tiap malam itu, hampir tiap malam. Dan gue nggak cerita sama siapa-siapa karena gue saking penasarannya kenapa tiap malam, dan apa, gue ngerasa cuma gue yang denger. Karena waktu itu setiap malam gue denger cuma gue yang kebangun. Jadi adik-adik gue nggak bangun, abang gue juga nggak bangun, termasuk orang tua gue juga nggak kebangun. Yang di situ gue nyimpulin cuma gue doang yang ngedenger. Karena buktinya nggak ada yang denger, dan itu kan hampir tiap malam. Sampai akhirnya gue berusaha untuk gue nggak ngerti sih caranya, cuma gue lebih apa ya, jadi pas gue denger dia, karena udah sering banget tiap malam gue ngerasa risih, dan gue berusaha untuk apa ya, kayak ngebatin, kalau bahasa Jawa apa ya istilahnya, madep apa ya, jadi berusaha untuk masuk lah, intinya gitu, berusaha untuk masuk. Kenapa? Yang gue lihat, nggak tahu itu benar apa salah, dia seperti korban pemerkosaan, tapi gue nggak ngerti itu bener apa enggak ya.
yang pas gue berusaha untuk fokusin ke arah sana, ke suara itu, sumber suara, yang gue lihat nggak ada darah luka apa segala macam, cuman yang gue lihat kayak ada beberapa, gue nggak bisa sebutin jumlahnya, ininya lebih dari satu. Ya gue di situ cuma berpikir mungkin korban pemerkosaan, tapi gue nggak paham. Jadi emang udah hampir tiap malam, terus karena gue ngerasa kayak udah rutinitas tiap malam, jadi ya udahlah, gue nggak terlalu gue pedulin juga, karena ya bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali oke lah ya, ini hampir tiap malam dan di jam yang sama. Di situ dia kayak seolah-olah ngasih apa ya, kayak semacam kode sinyal, gue nggak ngerti, kayak seolah-olah kalau bahasa apa ya, kayak minta tolong ke gue, kayak tolongin gue, cuman ya gimana ya, gue juga nggak paham harus nolongin gimana, karena pertama gue masih bocah, dan kedua gue juga herannya gue gini, gue waktu itu nggak ada rasa takut sama sekali, malah gue nggak paham, emang karena gue nggak paham itu sosok atau gue nggak ngerti lah, intinya gue bener-bener nggak ngerasain takut sama sekali waktu itu, malah jatuhnya ya kesel, ya risih banget kan, hampir tiap malam ganggu banget gitu loh. Terus ya udahlah, gue nggak pernah cerita sama siapapun, termasuk ke bokap nyokap, cuma gue pendem dalam hati, dalam batin, pikiran. Ya udahlah, itu mungkin salah satu cerita yang ya lumayan apa ya, serem sih enggak, cuman ya teman-teman bisa bayangin aja, tiap malam teman-teman selalu mendengar suara jerit tangis sambil minta tolong, dan itu hampir tiap malam. Dan gue nggak cerita sama siapapun, gue cerita itu pas gue nikah, terus gue cerita baru, itu baru yang pertama. Oke, jadi gue langsung lari ke Indramayu, gue langsung ceritain yang kedua kali gue ditemani oleh mereka. Kenapa gue langsung loncat ke Indramayu? Karena ada lagi beberapa cerita di Jakarta, cuman di Indramayu itu polanya sama kayak di Jakarta, dia selalu ada di setiap gue tidur. Jadi setiap gue tidur dia selalu menemani gitu loh. Ya mungkin gue bisa nyebutin seperti itu karena emang tiap malam dia selalu ada. Cuman bedanya kalau di kalau di Jakarta itu lebih ke suara. Jadi kalau di Indramayu itu nggak suara, tapi dia langsung berwujud, tapi nggak ngomong sama sekali, sepatah dua patah pun nggak ngomong sama sekali. Jadi mungkin gue langsung ceritain. Jadi karena ini audio, hanya berisikan audio, mungkin teman-teman bisa ngebayangin, buat imajinasi lah. Teman-teman bisa bikin kotak persegi 4. Gue bikin denah ruangan rumah gue ya. Jadi kotak persegi 4 itu ruang tengah, dan di depan itu kamar, di samping itu kamar. Jadi kamar utama depan, samping kiri kamar kedua, dan di belakang itu kamar ketiga. Jadi kotak persegi 4 itu dicepit sama 3 kamar. Nah, yang kamar ketiga itu view-nya langsung ke kiri ya, arah ke kiri. Kiri itu langsung dapur, lalu kamar mandi. Nah, di samping kamar mandi itu sebenarnya ada ruangan. Nah, ruangan itu ruangan tempat penyimpanan barang sebenarnya. Cuman karena keluarga kita banyak, ada 8 orang, dan gua 6 bersaudara, gua anak ketiga. Karena ini ceritanya kita udah gede-gede dan kita harus tidur bisa dua-dua sih. Gue tidur sendiri di kamar samping yang ruangan ini, yang ruangan penyimpanan barang, diganti, dialihfungsikan lah menjadi kamar, dan gue tidur di sini. Dan ranjang tuh kasur kayu,
kasur kayu sekitar 2 meter lah, ukuran umum 2 meter lebih sekian senti. Jadi teman-teman bisa bayangin, setiap gua tidur dia selalu ada berdiri tepat di kaki gua, dan dia selalu menghadap ke arah gua, ngeliatin gua. Itu tiap malam. Itu sekitar usia 40, pakai pakaian putih biasa kayak cewek tuh biasanya emang pakai pakaian putih, klise banget lah, rambut panjang, rambut kayak cewek, nggak pernah disisir aja jadi agak kusut gitu. Tapi dia selalu ngeliatin gua tapi nggak ngomong sama sekali. Gua heran, dan itu tiap malam. Dan herannya lagi, gua nggak takut, malah jatuhnya lebih risih. Gua juga nggak tahu kenapa gua nggak takut. Jadi dia tiba-tiba langsung ada aja udah di pojok. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin, teman-teman tidur, nah di kaki teman-teman itu udah ada cewek lagi diri yang liatin ke teman-teman, yang lagi ngeliatin kalian lah. Dan itu tiap malam. Bedanya kalau di Jakarta itu suara tanpa berwujud, nah di sini gue ngeliat langsung sosok yang berbeda. Gue pikir ini apa yang di Jakarta, tapi kok yang di Jakarta kan suara-suara masih belia, ya nggak belia sih, sekitar ya kakak kelas gue lah, SMP mungkin. Waktu itu kan gue umur 8-9 tahun, dan suara-suara anak-anak SMP kan masih suara-suara bocah. Nah kayak yang di sini gue ngeliat itu umur 40, sekitar 40. Dan itu tiap malam gue selalu ditemani oleh dia, dan dia selalu melihat ke arah gue. Ya gue risih, gue selalu nutupin mata gue, ngebatin gue. Ini kenapa sih selalu ada setiap malam? Gue juga heran. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada sih, dia nggak pernah mewujudkan diri lagi, nggak nongol lagi. Jadi dua sosok yang selalu menemani gue di saat gue tidur. Itu suara itu sosok bersuara tanpa berwujud, dan sekarang gue langsung ditampakin sendiri, yaitu di kamar gue sendiri. Dan itu tiap malam. Nah, teman-teman bisa bayangin tiap malam diliatin sama cewek. Ya udah, kalau gue pribadi, gue juga heran kenapa gue nggak takut. Ya tadi jatuhnya kesel aja, karena tiap malam selalu dibikin risih. Itu cerita yang kedua, gue ditemani oleh mereka. Mungkin itu aja cerita dari gue. Minggu depan kita akan lanjut. Gue akan menceritakan pengalaman misteri gue yang ada di daerah Bandung. Jadi selalu di cerita kita podcast misteri. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beristirahat, dan semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih.